Darmadhan darurat artinya yang mati ribuan tetap itu kalau bisa walaupun dalam dikubur dalam satu lubang, tapi cecernya itu miringnya miring kiblat seperti tahu ikan pindah itu cecer ini. Iya. Berbeda dengan orang-orang Muslim. Orang Muslim itu bukan kiblat. Saya tahunya di Pecinan. Pecinan apa itu? Kuburan Cina, Mengkuning. Tahu? Itu terserah mana saja, yang penting tanahnya cukup. Tanah yang ada utara ya utara sama kotaknya. Kalau ujurnya ujur ke timur yang ada timur sama kotaknya. Tergantung tanah yang kosong. Kenapa? Karena bagi mereka itu tidak ada kewajiban untuk menghadap kiblat. Untuk umat Islam diwajibkan, Pak. Tentunya yang wajib itu orang hidup. Yang wajib menghadapkan orang mati atau jenazah atau mayit itu di hadapan kiblat, yang wajib adalah yang hidup. Yang mati nggak tahu. Makanya yang hidup itu wajib hukumnya mengerti syariat. Di hadapan kiblat tidak boleh pakai kotak. Orang itu pipinya dianjurkan, tidak wajib dianjurkan dibuka. Biar apa? Biar pipinya ditekan ke tanah. Kenapa? Karena manusia dari tanah kembali ke tanah. Itu nggak boleh pakai kain kafan yang mahal-mahal. Nggak boleh mahal. Yang sederhana mawon. Lajeng benda-benda yang berharga melekat di tangannya berupa cincin. Walaupun itu satu-satunya cincin pemberian suaminya, tetap harus dibuka, termasuk sewu gigi palsu terbuat dari emas. Dan senyum itu keluar emasnya, ting, menilai. Itu tetap harus dibuka, nggak boleh orang mati itu bawa harta. Orang mati itu hanya boleh bawa amal. Orang mati hanya boleh bawa amal, nggak boleh bawa harta. Harta yang melekat pun harus dilepas. Orang mati nggak boleh bawa harta, yang dibawa amal. Baik amal baik, amal soleh atau amal buruk dibawa. Panjenengan baca kitab Wasiatul Mustafa yang isinya hadis-hadis pesannya Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib. Salah satu pesannya itu adalah Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang gak sholat sekali misalkan zuhur gak sholat, maka zuhur itu akan dijadikan seperti seekor ular dan ditaruh di kuburan. Kalau nggak sholat zuhur sekali, kalau nggak sholat zuhur 45 tahun, berarti ularnya berapa? Penuh. Makanya orang mati itu sedih lah, sedih. Mulai dari cabut nyawanya sedih, ditusi sedih, disolati tetap sedih lah. Diangkat ke kuburan sedih, ditaruh di kuburan tambah sedih. Karena saya nunggu di dalam kuburan itu adalah apa? Ular. Itu hadis Pak. Masyhur. Sebaliknya orang yang sholat seperti jenazah masih namun tadi, orangnya kan baik-baik. Hadis sholat. Maka sholatnya panjenengan tadi maulid itu dijadikan sosok makhluk yang ganteng, harum. Itu nunggu panjenengan di bidang kubur. Amal ibadah akan diciptakan sebagai manusia. Sehingga orang yang mati dan orang itu ahli sholat itu keburu dikuburkan karena akan dijadikan manten. Temannya banyak, nggak sedih. Tapi orang jarang sholat atau sholat tapi jangan sholatnya jarang-jarang. Nanti di dalam kubur itu ular yang nunggu dari uang. Cara ular aku senang ular ini. Kan orang-orang kan ada orang senang pelihara ular. Nggak beda. Ularnya panjenengan dengan ularnya kuburan beda Pak. Walaupun di dunia tidak kata ular, tapi kalau sudah mati takut. Karena ular yang di dalam kuburan bagian dari siksa.
sama dengan setan, jin, setan iblis itu terbuat dari api, siksanya tetap api. Wah enak, apa jin disiksa oleh api gak lorong, api kodok, api nggak bisa, tetap yang namanya siksaan tetap sakit dan seterusnya. Bon, hadis ini hadis sahih barusan ayat bahwa Baitullah itu kiblatnya orang hidup dan orang mati. Bon, saya lanjutkan. Ya umum ini. Karena Rasulullah SAW ila qomat ing dalam takalan jumlah kan Rasulullah ila sholati pada sholat yarfa'u maka ngangkat sapa nabi yadai ing tangan loro nabi hatta ila kanata sehingga ing dalam takalan ono apa yadai hawa mengkibai ing lurusi pundak loro nabi. Jadi umum ini, umum. Jadi kalau sholat angkat tangannya itu sampai ke dua pundak. Nah, kemudian mana hadisnya yang mengatakan bahwa kita itu sholat maksimal tangan itu lurusnya kuping, Pak. Lurusnya kuping maksimal, nggak boleh di atas kuping. Maksimal paling atas kuping. Ini hadisnya. Rasulullah SAW kan Rasulullah tidak kata sholat tarufayatnya hatta takuna atau udunai. Tapi kalau kita tangan, maka tangannya itu, jempolnya itu lurus pada dua kuping. Lurus pada kuping. Bukan kelihatan ini, bawah. Itu maksudnya begitu. Hadis pertama, riwayat Imam Al-Bayhaqi, juz 2 halaman 26. Hadis kedua, riwayat Imam Muslim, juz 1 halaman 391. Hadis ketiga, riwayat Imam Abu Daud, halaman 745 dan seterusnya. Hadis yang disamakan kuat sehingga panjenengan kalau angkat tangan ojo nanggung-nanggung, ojo nisor-nisor, ojo dhuwur-dhuwur. Paling nisor segini Pak ya, paling bawah pundak. Wah segini Pak ya, segini paling bawah, paling tinggi segini. Ojo di atas, nggak boleh di atas, segini. Kalau gini, nggak ada dalilnya Pak ya? Kalau gitu nggak ada dalilnya, suruh baca. Jadi nggak ada dalilnya Pak, nggak ada dalilnya. Ya? Orang tinggi, kalau tinggi, di sini lah. Ini misalkan masih boleh Pak, ini boleh, ini boleh, ya. Ini kawan atasnya boleh. Yang penting tidak boleh bawahnya pundak. Jelas deh? Jelas. Tidak boleh bawahnya pundak, tidak boleh atasnya kuping. Kan ada yang gini, ini juga. Tidak boleh. Segini, harus segini. Segini, rambut. Segini ya. Paling bawah segini. Segini Pak. Apa lagi? Ini. Allah. Kalau oh ya. Kawan setelah itu baru panjenengan seperti kalau sampaikan berulang-ulang. Tangan kanan pegang tangan kiri, boleh pegang, boleh ditempel, boleh sama-sama boleh. Boleh pegang, boleh tempel. Ya, contohnya ini Pak. Coba boleh pegang, boleh tempel. Boleh di atas dada ini. Kalau saya atas Pak, ini nyaman. Kalau ini ya. Ini kan cocok kan. Kalau saya gini, nyaman, tapi ada dalilnya. Kalau mau shop ini, ada yang di sini, betul. Ada yang gini, nggak apa-apa. Jangan pilih salah satunya. Kalau gini nggak boleh. Nggak boleh. Nah, menurut Imam Syafi'i, sebagian tangannya agak miring sedikit. Cocok miring, boleh. Bukan begini Pak, nggak boleh. Makruh. Karena ada orang sholat itu, nggak boleh. Jadi panjangan pegang tangannya boleh gini agak ke atas, boleh setengah, boleh bawah, boleh gitu. Dengan mantap sempul di Jawa selatan itu semuanya ada hadisnya dan ada contohnya dari Rasulullah SAW. Boleh. Jelas ya? Nah kan? Lanjut.
Selanjutnya adalah dalil hadis terkait apakah angkat tangan dulu atau bunyi dulu kemudian angkat tangan atau angkat tangan bersamaan. Jadi soal itu Pak, takbir apakah begini? Allahu Akbar. Satu, berarti lebih dulu angkat dulu kemudian takbir. Allahu Akbar. Berarti takbir dulu kemudian angkat tangan. Ada ya? Allahu Akbar bersama. Ini hadisnya Pak. Karena Rasulullah SAW bila qama lis-sholati rafa'a yadayhi hatta takuna adwa min kibaihi thumma kabbara. Hadis pertama Pak ya. Jadi karena di sini menggunakan fi'il madhi, maka Nabi itu angkat tangannya berarti bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Hadis pertama Sahih Muslim nomor 390. Hadis kedua Abu Dawud. Ternyata hadis kedua untuk takbiratul ihram itu Nabi angkat dulu kemudian takbir. Allahu Akbar khusus takbiratul ihram, bukan tidak berlaku untuk yang lain. Itu riwayat Imam Abu Dawud. Sehingga memang ada begitu Pak ya. Allahu Akbar ada Allah, tapi yang lebih kuat yang pertama. Yang bersamaan Pak. Yang bersamaan. Karena apa? Karena angkat tangan itu disunnahkan ketika mengucapkan Allahu Akbar. Jadi sunnahnya angkat tangan itu karena ada Allahu Akbar alias takbir. Angkat tangan tidak disunahkan kalau tidak mengucapkan Allahu Akbar takbir. Sehingga disimpulkan berarti yang lebih afdal itu Allahu Akbar dengan angkat tangan secara bersamaan. Diperkuat dengan hadis yang lain tadi hadis Muslim ya 390 ini hadis Al-Bukhari nomor 738 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi Muhammad SAW iftatahat takbira, membuka takbir fi sholati. Takbir dibuka dengan apa namanya? Sholat itu dibuka dengan takbir farafa'a yadayhi hatta yukabbira hatta yaj'alu ma'a azwamatihi. Nabi membaca takbir ketika mengangkat kedua tangan sampai tangannya ke pundak. Jadi bersamaan. Ini hadis yang memperkuat hadis pertama, hadis Muslim 390 diperkuat saat Sahih Bukhari di 738 yang menegaskan Nabi itu kalau takbir bersamaan dengan angkat tangan. Sedangkan yang bergerak dulu kemudian takbir itu riwayat Imam Abu Dawud 729. Masih banyak hadis yang lain terkait dengan bahwa mengangkat tangan itu bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar takbir sebagai pembuka dari apa namanya sholat. Karena sholat itu harus diawali dengan takbir. Ayo sebelum lanjut pertanyaan sih. Pertanyaan Ustaz. Iya, monggo Pak. Ini sujud dulu baru Allahu Akbar gimana? Tadi yang saya baca beberapa hadis itu hanya takbiratul ihram. Ya. Sedangkan lanjutannya untuk hadis yang menjelaskan Nabi bergerak dulu takbir itu hanya sampai di situ. Hanya takbiratul ihram. Yang menjelaskan tentang takbir-takbir berikutnya namanya takbiratul intiqal itu hanya dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan hadis-hadis yang lain itu secara bersamaan.
secara bersamaan Pak. Bersamaan. Bersamaan. Ya. Jadi yang mendahului gerakan takbir itu hanya dalam takbiratul ihram riwayat Imam Abu Dawud 729 hanya terjadi di takbiratul ihram. Nah, kata lain. Sehingga sangat berbahaya ketika ada imam itu takbirnya bunyinya ngari. Ngerti ngari Pak? Ya. Apa ngari? Ya, belakangan. Bado setelah. Nah, jadi gerak dulu kemudian bunyi. Apa yang paling bahaya? Rukuk. Itidal maksud saya, itidal. Waktu itidal, ya, kalau dia tangi nggak bunyi berdiri, maka setiap makmum masbuk yang mengira dirinya nututi rukuk, dia menganggap dapat 1 rakaat. Padahal kenyataannya imamnya sudah berdiri. Jadi panjenengan saya misalkan dari imam kulino seperti itu diusahakan khusus itidal pojok kali. Itidal itu dibersamakan. Silakan misalkan kulino seperti itu, pamangan kulino, wong sudah terbiasa dari mulai takbiratul ihram ya. Salah. Iya. Allahu Akbar, betul Pak. Allahu Akbar. Sami Allah. Nah ini Pak, ini bahaya. Terutama yang paling bahaya ini. Yang rukuk tidak. Sami Allahu liman hamidah. Ini bahaya sekali. Bahaya bagi makmum. Terutama makmum masbuk. Sebab makmum masbuk Pak, ketika imamnya begini, makmum masbuk mengira masih nututi rukuk, tumaninah rukuk bersama imam. Padahal nggak nututi. Tetapi karena perasaan makmum dapat tumaninah, sehingga makmum nggak nambah rakaat. Makmum salah, nggak salah. Karena makmum sesuai keyakinan aku nututi. Yang salah dalam kasus ini adalah imamnya. Besok di hadapan Allah yang diminta pertanggungjawaban sholatnya makmum yang nggak sah itu diklaimkan ke imam. Akhirnya imam itu kalau bisa khusus ini rukuk kayak itidal itu usahakan walaupun kulino apa tadi kulino salah usahakan bunyi untuk memberikan kode dan apa bagi makmum masbuk supaya makmum masbuk itu tahu bahwa dirinya akan nututi rukuk. Sehingga kalau nggak nututi rukuk, maka tambah 1 rakaat. Tetapi karena keyakinan nututi rukuk, dia nggak nambah. Makmum gimana sholat? Sah, karena dia nggak tahu. Yang tanggung jawab imam. Nah, ini sama dengan imam. Imam itu nggak punya wudu Pak. Sholat imam Pak. Selesai sholat, tahu dirinya nggak punya wudu. Makmum nggak tahu apa-apa. Makmum sholatnya sah. Sepanjang imam nggak kasih tahu. Kalau imam masih tahu, Pak, mohon maaf, sholat lagi. Oh, enggak. Harus jatuh dulu. Nah, baik mau sholat ataupun tidak sholat makmumnya, mau sholat lagi atau tidak sholat lagi, imamnya sudah lepas karena sudah dikasih tahu. Tetapi kalau nggak kasih tahu, jangan isi. Maka besok seluruh jamaah itu minta pertanggungjawaban ke imam di hadapan Allah. Bisa jadi imamnya walaupun dia orang baik, amalnya banyak, bisa tergerus pahalanya gara-gara punya tanggungan makmum. Makmumnya suaranya gak sah gara-gara si imam. Maka bagai. Jadi hadis tiga hadis yang saya bacakan atau puluhan hadis yang saya tidak baca tadi itu hanya berlaku di takbiratul ihram. Untuk selain takbiratul ihram itu harus bersamaan. Karena saya lihat ada yang sujud dulu baru mau bunyi. Iya. Maka yang afdol yang sesuai dengan hadisnya, hadis ini Pak ya. Tak tahu kalau ada hadis lagi bikinan sendiri kata sendiri. Oh, iya. Itu hanya mungkin kemungkinan besar hanya antisipasi.
Oh, iya. agar makmum itu Jangan sendiri yang mendahului imam. Ya, tapi jangan melihat itunya, kita melihat hukumnya. Enggak, ya hukumnya juga ada juga Pak yang seperti itu Pak. Jadi karena ini biar tidak bersamaan, maka dia bubarnya itu setelah dia betul-betul sudah nyampe. ke Madinah. Nah, sehingga makmum langsung baru bergerak. Iya. Kan kadang-kadang makmum itu loh, orang masih gini, makmumnya sudah gini ya. Iya. Ustaz, kalau gitu satu lagi Pak Ahmad. Sekarang begini, bahwa Islam pun itu diakui sama Vatikan itu, bahwa Islam itu indah. Artinya begitu sholat itu geraknya sama. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita baris berbaris, kenapa rapi? Karena sholat gak rapi. Loh, kenapa sholatnya kurang rapi? Karena kalau sholat itu kita belok kanan, kita siap-siap, bukan belok kanan dulu, tapi nunggu belok kanan, gerak. Iya. Baru belok kanan, bukan belok kanan, baru langsung kanan. Nah, maksud saya di sini kan ada Allahu Akbar, mau ruko. Memang si imam sudah mau ruko, tetapi makmum itu jangan ruko dulu, tapi nunggu Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Gitu. Dalam kasus ini memang ada sama-sama salah, ada sama-sama. Makmum saya ngomong itu kesusuan, belum selesai kesusuan. Akhirnya ada imam diakali, kamu isi, itu akal dari imam. Tapi kalau tanya dalilnya, khusus takbiratul ihram ada. Kalau selain takbiratul ihram saya nggak tahu. Yang jelas hadis puluhan hadis ini Pak Soalnya semua itu khusus selain takbiratul ihram itu bersamaan. Apakah ketika tidak bersamaan batal? Tidak batal kecuali dalam hal apa Pak? Itidal itu orang batal Pak itidal. Kalau nggak bersamaan, kenapa? Karena angkat tangan itu disunahkan di saat membaca Allahu Akbar. Itidal Pak. Sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah karena ada kata Sami Allahu. Sehingga Nun Sewu ini rawan batal, rawan Pak tidak saya makan Kenapa rawan? Karena ulama berbeda pendapat. Makmum ketika tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, melainkan mengucapkan Rabbana lakal itu sebagai ulama mengatakan batal. Kenapa? Karena angkat tangan hanya disunahkan bagi mereka yang mengucapkan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah. Makanya Nusir yang perhatikan makmum di Masjidil Haram yang pegang mic yang baca Rabbana lakal hamd. Coba perhatikan tangannya, gak angkat Pak. Karena dia paham. Cuma gini, Rabbana gak angkat tangan. Karena apa? Angkat tangan itu disunahkan bagi yang melafalkan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah bagi tidak. Sehingga panjenengan antara imam dan makmum itu aslinya bacanya sama Pak. Jadi imam Sami Allahu liman hamidah, makmum itu aslinya juga baca Sami Allahu. Itu yang benar Pak. Cuma Allah berkata malas baca Sami Allah, langsung Rabbana. Kalau pertanyaan boleh atau tidak? Boleh. Cuma hati-hati angkat tangannya itu ulama berbeda pendapat. Pertama mengatakan batal karena bergerak tidak ada tuntunannya. Oh nggak muncul, saya ngomong angkat tangan sama dengan tadi imam nggak muncul apa-apa, kok angkat tangan? Nggak muncul apa-apa, angkat tangan. Itu pendapat pertama dalam fikih dikatakan batal karena gerakan yang tidak ada tuntunan Allahu Akbar-nya. Pendapat kedua mengatakan apa? Tapi lemah. Yang menggantung apa itu lemah. Kenapa kata apa Pak? Karena angkat tangannya itu tetap imam tadi Pak imam tetap mengucapkan Sami Allahu itu lambat gitu Pak. Itu pendapat kedua. Artinya ulama berbeda pendapat. Tapi kalau pengen tanya ke saya untuk lebih hati-hatinya ahwal itu lebih hati-hati khusus itu dan panjenengan nggak usah macam-macam. Wis munio Sami Allahu itu dan. Tapi kalau yang lain misalkan itu saya kira gitu. Jadi tujuannya memang bagus, mulia agar makmum itu tidak mendahului.
sudah saya survei juga imam-imam. Lo kok, Ustaz, antum kok muni ngali. Gerak dulu kemudian bunyi. Apa jawabannya? Biar makmum. Apa namanya? Dewan dulu. Iya, tujuan mulia. Tapi saya sampaikan, kalau usul itu tidak jangan gitu. Karena imbasnya pada makmum mas. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Memang ada, saya pernah baca hadis juga. Pada waktu sami Allah itu jawabannya makmum itu Rabbana wa lakal hamd. Iya. Apa? Jadi jawabannya makmum? Jawabnya makmum Rabbana wa lakal hamd. Jadi kita nggak usah baca sami Allah. Iya. Nah, nanti dibaca lagi. Jadi begini, sholatnya imam dan makmum itu bacaan awal sampai akhir persis sama. Sama bacaannya. Imam Fatihah, makmum Fatihah. Imam tasbih, makmum tasbih. Imam takbir, makmum takbir. Tapi mengapa kalau ini tidak berbeda? Itu bertentangan dengan prinsip umum bahwa sholat imam wa makmum al-qadha. Perkara imam sami Allah dikeraskan, yes, karena imam. Makmum, gak usah sami Allah dikeraskan, gak usah. Cukup baca. Rabbana wa lakal hamd itu duduk. Ada ceritanya sahabat yang baca memang dikeraskan. Dalam rangka mubaligh. Apa mubaligh itu? Rasulullah suaranya agak keras, maka Abu Bakar mengeraskan. Itu ceritanya. Nanti nyun sewu, mungkin saya yang terbatas atau bacaan panjenengan yang kurang terkait dengan perbedaan antara imam dan makmum. Setahu saya, semua bacaan imam dan makmum, siapapun imamnya, siapa makmumnya, itu sama persis. Imam Fatihah, makmum mendengarkan, tapi makmum tetap Fatihah. Tapi saya tidak usah berdebat masa sami Allah, karena sami Allah itu tidak wajib, bukan rukun sholat. Sami Allah itu adalah takbiratul intiqal, dulu bukan sami Allah. Tapi gara-gara sahabat Abu Bakar kalau nggak salah tertinggal Abu Bakar sholat asar, gara-gara menghormati orang muslim masuk masjid Rasulullah sudah dalam keadaan rukuk. Karena sudah dalam keadaan rukuk, Abu Bakar mengucapkan dalam batinnya alhamdulillah saya nutupi rukuk, langsung takbir, langsung rukuk. Jibril bisi-bisi pada Rasulullah yang sedang rukuk, Rasulullah tahan Rasulullah biar Abu Bakar nutupi rukuk. Bukan Abu Bakar. Biar Abu Bakar nutupi rukuk. Abu Bakar. Kalau yang matahari itu Ali. Nutupi rukuk. Kalau yang terlambat zuhur gara-gara tani itu Umar. Ya, yang tani setelah terus kalau Abu Bakar asar kasusnya rukuk. Kemudian Jibril bilang pada Rasulullah bilang bahwa pujiannya Allah mendengar pujiannya orang memuji. Bahasa Arabnya sami Allahu liman. Sejak saat itulah Rasulullah bangun rukuk semestinya Allah Akbar diganti sami Allah. Rasulullah sami Allah. Kenapa gitu? Jadi imaman wa makmuman bacanya sama. Lek panjenengan enggak baca sama enggak apa-apa. Itu hukumnya bukan fardu. Bukan rukun, hanya sunnah hayat. Sunnah sholat itu apa? Hayat. Apa? Koyok tahiyat, baca sholawat, apa lagi Pak? Salam kedua, itu apa? Kalau hayat, contoh doa iftitah. Artinya apa? Hayat itu sunnah yang pernah ditinggalkan Nabi. Nabi terkadang baca doa iftitah, terkadang tidak. Berarti hukumnya setiap amalan sunnah yang tidak rutin dilakukan Nabi itu hayat. Tapi kalau amalan sunnah tidak pernah ditinggalkan, bahkan kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi contoh ayat awal, maka nama sunnahnya addu'a. Ini penjelasannya penjelasan ulama. Kalau dalam hadisnya kan Nabi ini penjelasan. Jadi balik pada itidal, bagi makmum yang tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tentunya itu tidak cocok angkat tangan. Walaupun ada hadis mengatakan begini Pak, angkat tangan itu ada 4. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika mau rukuk, 3 ketika bangun rukuk, 4
4 ketika tangi dari sujud. Itu termasuk hadis yang dijadikan dasar oleh orang ulama yang mengatakan tidak batal angkat tangan. Tetapi kalau filosofi angkat tangan itu karena ada takbir, kan lucu gak ada takbir kalau angkat tangan, Pak? Ayo. Lucu. Maka pendapat ulama yang mengatakan demikian, ketika angkat tangan tidak ada bacaan Allahu Akbar, cenderungnya batal. Karena bergerak tidak ada tuntunannya. Mengapa garuk-garuk itu batalkan sholat? Karena garuk-garuk bukan bagian dari sholat. Mengapa pindah tempat dalam sholat dalam rangka merapatkan shop, dalam rangka isi shop depan tidak batal? Karena hal itu bagian dari sholat. Kenapa kuruk-kuruk kuping itu waktu sholat dianggap batal? Karena kuruk-kuruk kuping tidak masuk rukun sholat, karena tidak rukun sholat. Wal kuruk-kuruk kuping min arkanis sholat, dan kuruk-kuruk kuping adalah rukun sholat. Tidak ada. Gini, mana enggak? Rukun sholat kuruk-kuruk gaun. Mata gitu. Jadi saya ulang kembali penjelasan bahwa Sami Allahu liman hamidah itu bagian dari anjuran, bukan rukun. Panjenengan baca mantap, saya baca. Yang enggak baca tak apa. Kenapa? Karena memang tidak wajib. Tidak, silakan. Kalau imam akhir dari Vatikan, makmum tidak mengeraskan amin gimana? Mukhalifus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Karena makmum itu diperintahkan amin. Amin. Bahkan Rasulullah katakan kalau aminnya makmum itu bersama dengan aminnya imam, aminnya makmum bersama dengan imam, malaikat semuanya amin untuk kebaikan makmum semuanya. Nah itu batal sholat enggak yang? Enggak. Tidak batal sholat, hanya menjadi sunnah kan hukum sunnah. Cuma bertentangan dengan sunnah. Etikanya makmum itu kalau dengar Rabbadlin amin dan aminnya bersama dengan imam. Agar makmum itu aminnya bersama dengan imam, ojo kesusu. Walaupun amin, ojo belum selesai. Amin, sakno imam itu dong sakno. Kadang-kadang ada imam yang nggak ngaminin. Nah, Iya. Lah itu masalah itu. Harus ngamin. Dan ditunggu gak ngamin nih. Wis ditunggu gak ngamin, Pak. Wah, ditunggu gak percaya apa wong iki. Lah itu namanya gak bolong. Gak boleh, Pak. Atau pelan imamnya artinya pelan. Kurang keras. Kurang keras. Oke, ya. Iya bisa jadi. Tapi ada juga yang gak baca. Iya, tergantung pengetahuan. Makanya melo oleh sendiri itu ngaji melo. Saya pernah sholat di Turki. Turki. Ya, sholat Jumat. Nah, Jadi tidak ada amin itu, tidak ada diam aja. Makmum. gak ada amin. Saya amin. Nah, itu sunnah, bertentangan dengan sunnah. Atau aminnya gak keras. Amin waktu apa, Pak? Amin waktu apa? Ya, orang dia mau Jangan itu, namanya kayak itu. Pak, itu Makanya apa saya saya? tanya apakah Saya kan juga pernah. Iya. Enggak, saya juga punya Iya. amin. Saya kan juga sama pernah ke Turki. Tapi amin. Saya dengar amin selamat. Mungkin masih lain mungkin. Nah, saya kebetulan saya di jalan sholat Jumat itu. Punya merek, apakah saya masuk masjid si A atau apa saya nggak tahu. Oke. Yang jelas, setahu saya, kan saya sama-sama pernah ke Turki. Setahu saya sholat jamaah di Turki dibilang amin. Cuma bedanya aminnya orang Turki itu bagian dari Eropa ya, termasuk Eropa Afrika. Aminnya nggak banter. Amin gitu. Jadi banter itu orang Indonesia. Walaupun Indonesia kan suaranya sampai sininya keluar uratnya. Amin. Oh, kan banter ya. Makanya ketika ada haji umroh, yang paling banter mesti suaranya wong rongkot. Wong Indonesia, wong kalah. Pokoknya kuning kan sama. Itu Pak. Mungkin panjenengan dengan Sekali tidak. enggak ada bunyi. Saya kebetulan sholat ada yang amin ada yang tidak. Ada sholat zuhur. Sholat Jumat. Imamnya keras. Oh, saya nggak paham. Yang jelas sunnah namanya Rabbadlin itu sunnahnya amin. Bunyi Pak, di negara mana saja
Termasuk Syiah itu tetap Syiah apapun alirannya termasuk Syiah itu kalau sholat amin, banter. Perkara penganut gak banter atau bisa jadi seperti di daerah tertentu di daerah Vatikan. Di Vatikan itu kan pusatnya orang Katolik. Tapi ada Muslim beberapa kalau sholat walaupun sholat jahar itu gak murni dalam rangka menyembunyikan dirinya. Tapi Fatihah gak bunyi juga. Kayak ini Fatihah bunyi. Oh Fatihah gak bunyi. Imam apa makmum nggak? Iya Fatihah bunyi gak? Oh ini kan ada kasus ini. Oke, saya nggak tahu itu. Kaitan sama Pak Ridwan. Oke. Saya ini agak punya Mbak. Saya mau tanya langsung ke Ustadz karena kan pernah di Maroko. Nah, saya kemarin ikut Zoom ngaji Bekasi. Bekasi. Di Bekasi. Tapi Zoom. Kemudian di situ ada Ustadz bawa anaknya atau keponakan itu kuliah di Maroko. Katanya anak sana secara negara itu mazhabnya Maliki. Iya. Nah dia menjelaskan itu kok sangat mengganggu saya. Katanya Fatihah itu tidak harus satu. Fatihah Tidak wajib katanya. Dua, tidak ada air mustakmal. Jadi karena dia wudhunya kan bukan air mengalir. Yang ketiga, kunut itu sebelum buku. Apakah betul seperti itu? Jadi kalau dikatakan Fatihah tidak wajib, benar. Atau ngajinya dia kuliahnya kurang lama, atau pergaulan kurang banyak. Gak ada ulama yang mengatakan Fatihah tidak wajib. Kecuali Makmum Masbuk. Jangan kan orang Maroko, orang rumput kalau mau Masbuk, gak wajib. Kemudian yang kedua mustakmal. Ini bukan gak ada yang mustakmal, tetap ada. Cuma di sana konsep mustakmal itu beda. Mustakmalnya beda. Kalau di Indonesia mustakmal itu air yang netes, air itu ya netes, ambil air kok netes. Itu sudah dianggap mustakmal. Kalau netes ini Pak. Kalau sana Pak, jadi air sisa itu sepanjang tidak berubah, tidak bau, nggak ada mustakmal. Mustakmal yang melekat di sini. Sisanya itu tidak. Sehingga sana itu biasa Pak. Ini. Bukan nggak ada mustakmal, tetap ada, cuma konsep mustakmalnya berbeda. Kalau Indonesia, khususnya Imam Syafi'i mengatakan air yang pernah dipakai, apapun bentuknya, yang penting jumlahnya sedikit Pak, bisa tak timba, itu semuanya mustakmal. Kalau sana walaupun sedikit, yang penting tidak berubah, tidak mustakmal, tetap ada mustakmal. Yang ketiga apa tadi? Kunut itu kan ya ada. Kunutnya ada yang sebelum rukuk, ada setelah rukuk, ada sama-sama. Jadi katanya anjing nggak najis. bukan nggak najis. Anjing tidak sama dengan babi kenajisannya. Tetap najis. Kalau babi dianggap mughalladhah karena Quran menyebutkan. Anjing tidak mughalladhah karena di dalam Quran tidak. liurnya. Kalau dalam Quran tidak disebutkan, tapi walaupun demikian kata Imam Malik, kalau digigit anjing, usahakan cara nyucinya sama dengan babi, walaupun namanya beda, tapi caranya sama, artinya sama. Ya gitu. Kata tapi khusus Fatihah nggak wajib itu saya tak paham, tapi yang jelas sama itu Maliki itu wajib, nggak ada yang tidak wajib. Justru yang kita tidak wajib, yang menganjurkan tidak harus itu adalah Hanafi Mesir, tapi Mesir tidak ada, semuanya Fatihah. Ya, Faqra'u ma tayassara minal Quran, kan itu Qurannya semua sepakat itu artinya Al-Quran, Al-Fatihah. Sehingga waktu sholat apapun mazhabnya, apapun imamnya tetap Al-Fatihah. Mungkin yang dimaksud itu adalah basmalahnya, disebutkan Fatihahnya. Ngerti ya? Penjelasan lebih detail tentang Maroko insyaallah kita bahas pada yang akan datang. Insyaallah kalau ada yang tanya. Nggak ada nggak apa-apa ya balik aja. Diakhiri dengan doa kafarnya subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.